Salam sejahtera bagi semua. Oleh kemurahan Tuhan, kiranya kita semua sehat, kita semua aman dalam lindungannya dan tetap bersuka cita di dalam namanya. Lewat program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan, kita kembali akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dengan segala rasa syukur kami datang kepada Tuhan. Kami memuliakan Engkau dan mengagungkan Engkau dalam kebesaran-Mu. Kami pun menyiapkan hati saat ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah kiranya kepada kami semua ya Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk mendengar, mengerti firman-Mu, beri kuasa untuk melakukannya dalam hidup kami. Ampunkan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 8 ayat 2-11 adalah bacaan kita pada saat ini. Mari mendengarkan sabda Tuhan demikian. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Menerima semua orang. Dalam banyak budaya, para pelaku kejahatan cenderung dijauhi dan dikucilkan. Dalam budaya Yahudi misalnya, para pezina yang tertangkap basah harus dihukum mati dengan cara dirajam batu. Itulah yang harus dijalani perempuan di zaman Yesus yang tertangkap basah berzina. Saat Yesus diperhadapkan pada kasus perempuan yang kedapatan berzina itu, ia justru melakukan hal sebaliknya. Ia tak menghukumnya, melainkan membelanya. Ia memanusiakan perempuan itu dengan memberinya kepercayaan melanjutkan hidup sebagai orang yang lebih baik. Dituliskan bahwa ia bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Yesus tahu perempuan itu berdosa. Namun Yesus paham bahwa yang dibutuhkan perempuan ini bukanlah ancaman, penghakiman atau penghukuman, melainkan penerimaan
pengampunan, kepercayaan, dan kesempatan untuk hidup lebih baik. Penerimaan Yesus yang menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri perempuan ini harusnya menjadi bagian dari hidup kita. Hidup yang menghargai dan menerima keberadaan orang-orang di sekitar kita, termasuk mereka yang dianggap pendosa. Agar mereka yang terperangkap dengan citra diri yang negatif bisa mengalami pemulihan. Menolong mereka menjadi pribadi yang menerima diri sendiri dan orang lain, sehingga masa depan mereka yang tadinya gelap berubah menjadi terang dengan semangat dan harapan yang baru. Yesus pribadi yang mau menerima dan memahami kita orang berdosa, maka kita pun harus menerima siapapun. Mari saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus kiranya menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau sudah mengajar kami melalui firman-Mu, agar ketika kami mendapati orang yang dianggap berdosa, maka sesungguhnya kami tidak menjadi hakim kepada mereka, tetapi Engkau menolong kami sehingga mampu menerima sesama kami yang jatuh, bahkan mampu untuk menolong mereka, menopang mereka. Terima kasih Bapa kami dalam surga, mampukan kami hidup menurut firman Tuhan ini. Terima kasih untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu, baik dalam persekutuan jemaat Tuhan, baik dalam persekutuan kami secara virtual. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, kami satu hati, kami satu dalam doa bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Semua jemaat-Mu, semua pendengar firman Tuhan saat ini, Engkau berkati masing-masing dalam keberadaannya. Tuhanlah yang akan memberikan yang terbaik. Tuhan mendengarkan doa-doa mereka. Tuhan mengabulkan setiap permohonan mereka yang berkenan kepadamu, dan Engkau menuntun untuk mengerti setiap kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh